Pada 1000 tahun yang lalu, terdapat sebuah komunitas pembunuh rahasia. Mereka melakukan eksekusi secara diam-diam untuk menyelesaikan kekacauan dunia. Mereka dijuluki sebagai Fraternity. Di sebuah kantor di Amerika, seorang pria yang bernama Wesley dan beberapa karyawan sedang merayakan ulang tahun bos mereka, yang bernama Janice. Wesley adalah seorang karyawan di kantor itu. Wesley mempunyai ayah yang meninggalkannya ketika umurnya masih 7 hari. Wesley juga mempunyai pacar yang selingkuh dengan teman kantornya yang bernama Barry. Wesley mengetahui itu, tapi Wesley terlalu takut untuk bertindak. Di tempat lain ada seorang pria yang bernama Mr. X masuk sebuah gedung untuk menyelidiki sebuah peluru. Saat wanita itu sedang memeriksa peluru tersebut, tiba-tiba dia ditembak dari gedung sebelah. Kemudian Mr. X berlari secepat mungkin dan melompat keluar gedung. Saat berada di udara, Mr. X berhasil membunuh 3 orang dan hanya menyisahkan 1 orang terakhir. Belum sempat menembak, Mr. X sudah terjatuh. Secara mengejutkan, tiba-tiba Mr. X sudah ada di belakang pria itu. Mr. X lalu ditelepon oleh seorang pria bernama Cross. Cross mengatakan Fraternity sudah melanggar kode etik yang sudah berlaku selama ribuan tahun. Tapi Mr. X tidak percaya. Mr. X menantang Cross secara langsung dan berkata agar tidak mengirimkan para domba untuk membunuh serigala. Cross menjelaskan itu hanyalah umpan. Lalu tiba-tiba peluru menembus kepala Mr. X. Di keesokan harinya di sebuah apartemen kecil yang berada di sebelah rel kereta api, Wesley tinggal bersama pacarnya. Wesley yang baru saja terbangun, Wesley bergegas untuk berangkat ke kantor. Setibanya di kantor, Wesley dimarahi oleh Janice karena dia belum menyelesaikan masalah pekerjaannya. Lalu Wesley yang merasa tertekan itu bisa melihat keadaan di sekelilingnya berjalan sangat lambat. Ketika sedang berada di minimarket untuk membeli obat yang biasa dia minum, Wesley terus diperhatikan oleh seorang pria. Ternyata itu adalah Cross. Lalu tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapan Wesley. Dia adalah Fox. Fox berkata, dia mengenal ayah Wesley. Ayah Wesley adalah seorang pembunuh yang sangat hebat. Cross tiba-tiba menembak ke arah mereka. Namun Fox berhasil menepis peluru itu. Wesley yang ketakutan langsung keluar dari minimarket. Namun Cross terus mengejarnya. Saat Cross hampir mendapatkan Wesley, Fox tiba-tiba muncul dan memasukkannya ke dalam mobil. Cross terus mengejar mereka. Wesley pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Fox kemudian memecahkan kaca depan mobil, lalu menembaki Cross. Saat sedang ada mobil yang menghalangi, Cross mampu melihat dalam gerakan lambat dan membelokkan arah peluru yang dia tembakkan ke arah mobil Fox. Namun Fox terus melaju. Fox yang melihat ada blokade polisi mengambil alih kemudi, kemudian terbang melewati blokade polisi itu. Saat mobil sudah mendarat, terjadi benturan yang cukup keras yang membuat Wesley pingsan seketika. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Cross. Setelah tersadar, Wesley sudah berada di sebuah gudang. Dia di sana bertemu seorang pria yang bernama Sloan. Sloan adalah pemimpin dari kelompok Fraternity. Sloan meminta Wesley untuk menembak sayap lalat dalam hitungan ketiga. Jika tidak, maka ia akan dibunuh. Secara mengejutkan, Wesley dapat melakukannya. Kemudian Sloan membuang obat yang selalu Wesley minum. Sloan menjelaskan jika kemampuan Wesley itu bukan penyakit, melainkan sebuah bakat yang sudah ditakdirkan. Dan hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan itu. Kemudian Sloan memberitahu Wesley, jika ayah Wesley adalah seorang anggota Fraternity, namun dia tewas dibunuh dengan seorang pria bernama Cross, orang yang sama yang mencoba membunuh Wesley saat di minimarket. Sloan mengajak Wesley untuk bergabung dengan Fraternity, agar Wesley bisa membalaskan kematian ayahnya yang bernama Mr. X. Namun Wesley yang masih syok dengan kejadian barusan, memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Keesokan paginya Wesley yang baru terbangun menganggap semua kejadian tadi malam hanyalah sebuah mimpi. Namun saat sebuah pistol jatuh dari kantong celananya Wesley, akhirnya menyadari jika kejadian tadi malam bukanlah sebuah mimpi. Wesley kemudian pergi ke kantor seperti biasa, namun kali ini dia terlihat lebih tenang dan lebih percaya diri. Wesley yang mulai percaya dengan perkataan Sloan, kemudian mulai mencari informasi tentang kematian ayahnya. Di saat yang sama Janice yang juga melihat berita kematian itu mencaci maki dan menghina Mr. X. Tidak terima ayahnya dihina, Wesley akhirnya meluapkan semua amarahnya. Tidak hanya Janice, Wesley juga melampiaskan semua kekesalannya kepada Barry. Wesley keluar dari kantor dan bertemu Fox yang sudah menunggunya. Fox membawa Wesley ke sebuah pabrik tekstil, sekaligus markas dari Fraternity, yang di dalamnya terkumpul para pembunuh terlatih. Di tempat itu Wesley akan dilatih untuk menjadi pembunuh seperti ayahnya. Wesley diajak ke sebuah ruangan dan diikat di sebuah kursi, lalu dipukuli hingga babak belur. Kemudian Wesley dipertemukan dengan tukang jagal yang menyuruhnya untuk menusuknya dengan pisau. Namun Wesley tidak berani untuk melakukannya. Tukang jagal itu kemudian mulai memancing emosi Wesley. Wesley pun terpancing dan menyerangnya. Namun serangan itu dapat dipatahkan dengan sangat mudah.
Setelah terbangun dari pingsan, Wesley sudah berada di tempat pemulihan dan bertemu seorang pria bernama Jack. Jack memberitahu bahwa tempat ini adalah tempat pemulihan. Di tempat ini memar luka dan patah tulang akan sembuh dalam beberapa jam saja. Di keesokan harinya, Wesley diajarkan cara menggunakan pistol dan disuruh untuk menembak target yang berada tepat di belakang daging gantung. Wesley pun bingung bagaimana dia bisa mengenai target. Sloan kemudian datang dan menjelaskan kalau Wesley harus membelokkan arah peluru agar bisa mengenainya. Fox dan Wesley kemudian melompat ke atas kereta api. Wesley terlihat sangat ketakutan. Saat kereta mulai memasuki terowongan, Fox dengan santainya tiduran di sana, sementara Wesley mencoba untuk berlari ke arah berlawanan. Sementara itu, Sloan terlihat cemas karena Cross terus membunuh anggota fraternity satu persatu. Sloan kemudian berkata hanya Wesley yang bisa membunuh Cross. Di tempat lain, Fox menyuruh Wesley untuk menangkap alat pengintal mesin tenun yang bergerak dengan sangat cepat. Wesley meminta Fox untuk menodongkan pistol ke kepalanya agar dia bisa melihatnya secara lambat. Fox menjawab, kalau Wesley harus bisa mengendalikannya sendiri. Wesley mulai berkonsentrasi dan kembali mencoba, namun hasilnya sama saja. Wesley tetap gagal menangkap alat pengintal itu. Wesley yang kesal karena tangannya terluka, kemudian mendatangi Sloan sambil berkata, kalau dia tidak butuh dengan semua latihan ini, dan dia sudah siap untuk membunuh Cross. Sloan menjelaskan, jika Wesley akan siap jika Fox berkata demikian. Wesley kemudian memulihkan luka tangannya di ruang pemulihan. Di sana Jack menunjukkan sesuatu kepada Wesley, yaitu seekor tikus yang ditempelkan bom waktu. Fox yang juga baru selesai berendam menyuruh Wesley untuk menemuinya. Fox yang kesal karena Wesley yang mudah menyerah, kemudian menghajar Wesley hingga babak belur. Sloan kemudian datang dan mengajak Wesley masuk ke dalam sebuah ruangan milik ayah Wesley. Ketika dia masih hidup, Wesley yang melihat barang milik ayahnya dahulu, akhirnya menyadari kalau dia memang sudah ditakdirkan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai anggota fraternity. Sejak saat itu, Wesley sangat bersemangat untuk terus berlatih lebih giat lagi. Satu persatu, setiap latihan dan rintangan berhasil ia lewati. Walaupun begitu, Wesley masih belum bisa membelokkan peluru. Fox yang percaya pada kemampuan Wesley memutuskan untuk mengambil resiko berdiri menghalangi target. Berkat Fox, Wesley akhirnya berhasil membelokkan arah peluru dan resmi menjadi anggota fraternity. Setelah itu, Wesley mulai melakukan riset mengenai Cross. Cross adalah penembak yang sangat hebat. Tidak pernah meleset dalam menembak targetnya, kecuali satu orang, yaitu Wesley sendiri. Sloan kemudian memperkenalkan mesin tenun takdir. Sloan menjelaskan, jika setiap perintah pembunuhan berasal dari mesin tenun itu, dari mesin itu akan muncul sebuah kode rahasia yang jika disusun akan membentuk sebuah nama yang nantinya akan menjadi target pembunuhan. Dan seseorang yang bernama Robert Dean Darden akan menjadi target pertama Wesley. Wesley dan Fox kemudian naik ke atas kereta untuk menjalankan misi membunuh Robert, dan setelah target terlihat Wesley ragu untuk melakukannya, Fox kemudian menceritakan kisah hidupnya. Ketika dia masih kecil, saat seorang anggota fraternity gagal menjalankan misi untuk membunuh targetnya. Dan setelah beberapa hari kemudian, target yang gagal dibunuh itu pun akhirnya membunuh ayah Fox. Hal itu tidak akan terjadi jika anggota fraternity itu berhasil membunuh target tersebut. Mendengar cerita itu, Wesley pun akhirnya percaya dan yakin jika apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Wesley pun melepaskan tembakan. Peluru itu pun berbelok dan berhasil mengenai Robert. Kemudian Wesley mendatangi Sloan untuk bertanya, apakah target selanjutnya adalah Cross? Namun Sloan menganggap jika Wesley masih belum cukup pengalaman untuk bisa membunuh Cross, sehingga dia harus mendapatkan misi untuk membunuh seorang mafia kejam. Di sebuah jalan raya, Wesley yang melihat mafia itu bisa dibunuh dengan sangat mudah langsung menembaknya. Namun tidak semudah itu, ternyata kaca itu anti peluru. Fox kemudian datang dan mengarahkan kepala mobilnya yang lancip itu menuju ke arah mobil Wesley. Dengan sudut itu membuat mobil Wesley terbang melewati mobil mafia itu. Ketika berada di udara, Wesley menembak mafia itu dan mendarat dengan selamat. Kemudian Wesley berkunjung ke apartemennya, dan tanpa sepatah kata Wesley mendobrak pintu itu. Wesley kemudian mengambil pistol ayahnya yang sebelumnya dia simpan di toilet. Sementara itu mantan pacar Wesley terus menghina Wesley. Dia berkata bahwa Wesley adalah orang yang lemah dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Barry Fox yang kesal karena melihat Wesley dihina, kemudian mendatangi Wesley dan mencium bibirnya. Fox kemudian mencari kendaraan yang bisa dicuri sementara Wesley menunggu di sana. Beberapa saat kemudian Wesley tanpa sengaja melihat Cross yang menatapnya di seberang jalan. Wesley yang melihat kesempatan itu langsung mengejar Cross. Saat tiba di sebuah bangunan, Cross sudah menghilang. Wesley merasakan ada seseorang yang mendekat Wesley yang mengira itu adalah Cross langsung menembaknya. Ternyata itu adalah Jack. Lalu tiba-tiba Cross menembakkan sebuah peluru yang mengenai lengan Wesley. Jack dan Wesley kemudian dibawa ke ruang pemulihan. Akibat tembakan Wesley, Jack tidak bisa diselamatkan. Wesley kemudian mengeluarkan peluru di lengannya dan mulai mencari tahu dari mana peluru itu berasal.
Wesley menemukan jika peluru itu dibuat oleh seorang pria yang bernama Pequarski yang tinggal di sebuah biara, sekaligus tempat pertama kali fraternity dibentuk. Sloan menjelaskan itu adalah sebuah jebakan. Namun Wesley yang merasa ini adalah sebuah kesempatan meminta izin kepada Sloan untuk mendatangi tempat itu. Sloan yang melihat Wesley sangat bersemangat, akhirnya mengizinkan Wesley untuk mendatangi Pequarski sekaligus memberikan misi untuk membunuh Cross. Saat Wesley meninggalkan tempat itu, secara mengejutkan Sloan memberikan secarik kain tenun kepada Fox yang di dalamnya tertulis nama Wesley. Wesley kemudian mendatangi Pequarski. Pequarski yang melihat Wesley pun berlari kemudian menghilang. Saat Wesley masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap, Pequarski sudah siap dengan pistol di tangannya. Lalu secara tiba-tiba, Fox sudah berada di belakang Pequarski. Wesley kemudian menunjukkan peluru di tangannya, kemudian meminta Pequarski untuk memberitahukan keberadaan Cross. Pequarski menjawab kalau dia bisa mengatur pertemuan Wesley dengan Cross. Di sebuah stasiun, Pequarski dijadikan umpan untuk memancing Cross keluar, sementara Wesley dan Fox mengawasi dari balik lemari. Di tengah keramaian, Pequarski melarikan diri Wesley, dan Fox pun mengejarnya. Di saat itulah Wesley menyadari Cross yang berada di gerbong kereta. Wesley kemudian masuk ke dalam kereta itu, sementara Fox tertinggal di luar. Dan tanpa diduga, Pequarski ternyata sudah bekerja sama dengan Cross. Pequarski menelpon Cross dan memberitahu jika Wesley berada sendirian di dalam kereta. Wesley yang terus mencari Cross, tiba-tiba dikejutkan oleh Cross yang sudah ada di belakangnya. Cross tidak membunuh Wesley. Namun seperti ingin mengatakan sesuatu, namun berhasil digagalkan oleh Fox, yang sedari tadi mengikuti kereta. Wesley yang melihat ada kesempatan langsung melepaskan tembakan, namun Cross dengan mudahnya menepis peluru itu. Fox yang melihat terjadinya baku tembak, kemudian menabrakkan mobilnya ke kereta api itu. Akibat benturan tersebut, kereta itu pun tergelincir dan tergantung di jembatan. Semua orang mencoba menyelamatkan diri, termasuk Wesley. Wesley bergelantungan di gerbong kereta dan dengan sekuat tenaga mencoba untuk naik kembali ke atas. Kereta itu terus bergoyang yang membuat genggaman Wesley akhirnya terlepas. Di saat yang tepat, Cross datang menyelamatkan Wesley. Cross mencoba menarik Wesley ke atas, namun Wesley yang melihat kesempatan itu langsung menembak Cross. Di saat yang sama, kereta itu terjun bebas dan tersangkut di antara dua tebing. Cross yang sekarat itu kemudian menjelaskan jika semua yang dikatakan Sloan adalah sebuah kebohongan. Cross bukanlah orang yang telah membunuh ayah Wesley, melainkan Cross adalah ayah kandung Wesley. Setelah mengatakan itu, Cross pun akhirnya tewas. Fox kemudian datang dan menjelaskan jika semua yang dikatakan Cross itu adalah benar. Wesley adalah anak kandung Cross. Wesley bertanya, apa alasan Sloan menyuruhnya untuk membunuh ayahnya sendiri? Fox menjelaskan kalau Wesley adalah satu-satunya orang yang tidak akan dibunuh oleh Cross. Saat Fox hendak membunuh Wesley, Wesley memecahkan kaca dan terjun bebas ke dasar jurang. Wesley diselamatkan oleh Pequarski yang membawanya ke apartemen Cross, yang ternyata selama ini Cross berada sangat dekat dengan Wesley. Di tempat itu Wesley mulai menyesali semuanya. Pequarski kemudian menjelaskan bahwa selama ini Cross tidak mencoba untuk membunuh Wesley, melainkan untuk menyelamatkan Wesley. Nama Cross sendiri sebenarnya tidak pernah muncul di kain tenun, melainkan itu adalah ulah Sloan. Beberapa tahun yang lalu, Sloan mulai membuat targetnya sendiri. Demi meraup keuntungan, hal itu diketahui oleh Cross. Cross kemudian memutuskan untuk keluar dari fraternity dan mencuri secarik kain. Dan kain itulah yang menjadi alasan utama Sloan untuk membunuh Cross, karena di dalamnya tertulis nama Sloan. Wesley kemudian membuka lemari dan mengenakan jaket ayahnya tanpa disengaja. Wesley melihat sebuah kilatan cahaya. Dan ketika dibuka, Wesley menemukan rencana Cross yang sudah tersusun dengan sangat rapih untuk menghancurkan fraternity. Kemudian Wesley menyiapkan semuanya. Ketika semuanya siap, Wesley yang mengendarai truk menuju ke markas fraternity. Wesley menabrakkan truk itu ke gerbang dan dihujani dengan tembakan di dalam mobil. Wesley menekan sebuah tombol dan dari bak mobil truk keluar ribuan tikus dengan bom waktu yang menempel di tubuh tikus-tikus itu. Para tikus itu merayap masuk ke segala penjuru bangunan. Beberapa saat kemudian, ribuan tikus itu meledak dan menghancurkan semuanya. Di tengah kekacauan, Wesley menerobos masuk dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Ketika sudah tiba di ruangan Sloan, Wesley sudah dikepung. Wesley kemudian mengeluarkan secarik kain tenun dan mengatakan jika di dalamnya tertulis nama Sloan. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Fox yang penasaran bertanya kepada Sloan, apakah semua itu benar? Sloan menjelaskan, jika nama semua orang yang ada di ruangan itu telah muncul di mesin kain tenun. Sloan juga berkata, jika kalian benar-benar mematuhi kode yang keluar dari mesin itu, maka silahkan arahkan pistol itu ke mulut masing-masing dan tarik pelatuknya. Namun jika tidak, maka mereka harus membunuh Wesley. Saat para pembunuh lainnya bersiap untuk menembak Wesley, Fox yang percaya dan mematuhi kode mesin kain tenun memutuskan untuk menembakkan peluru yang berbelok 360 derajat dan membunuh semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk dirinya. Wesley kemudian berteriak memanggil nama Sloan, namun Sloan sudah menghilang.
Wesley berjalan keluar dari markas fraternity dan berjalan tanpa arah. Beberapa hari kemudian Wesley kembali menjalani kehidupan lamanya dan terus mencari siapa sebenarnya dirinya, lalu secara tiba-tiba Sloan sudah ada di belakang Wesley. Saat Wesley berbalik, Sloan pun terkejut. Karena itu bukanlah Wesley, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Sloan pun akhirnya tewas, sementara Wesley akhirnya menemukan jati dirinya sebagai seorang pria sejati. Of my life.